ya. Sekarang Bapak akan membagikan dan kalian tuliskan satu orang satu. Nanti Bapak panggil satu-satu untuk menempelkan. Ada link. Baik, anak-anak, sekarang Bapak akan memanggil kalian, menyuruh kalian satu-satu untuk menempelkannya ya. Tapi yang ini, bilang ini. Setelah kalian tadi buat data kesepakatan kelas ini sudah ditempel, kemudian dari Azara tidak boleh bermain, tidak boleh membuli nama orang tua masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Bidang Wanita dari kelas 6A. Saya senang sekali hari ini bisa membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman dan juga dipandu oleh Pak Reki. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat dan kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 57 Palembang. Yang kita hormati Bapak Reki Sulaiman selaku guru penggerak SD Negeri 57 Palembang. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri 57 Palembang untuk mendengarkan penyampaian kegiatan guru penggerak SD Negeri 57 Palembang yang nanti akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Reki Sulaiman SPD GR. Berikut, mari sama-sama Bapak Ibu hadirin kita buka dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di ruang guru yaitu untuk acara penyampaian atau sosialisasi dari Bapak Reki ya, yang mana Pak Reki ini sebagai guru penggerak di sekolah kita. Nah ini Bapak Ibu, Pak Reki ini akan mengimbaskan ilmu yang sudah didapatkannya kepada kita semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum masuk acara inti, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan, penjabaran materi yang akan disampaikan oleh Bapak Reki Sulaiman. Kepada Bapak Reki Sulaiman SPD, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati kepala sekolah kita Ibu Minasuti SPD, SD. Yang saya hormati Pak Budi selaku wakil kesiswaan. Kemudian yang saya hormati Ibu Nurmalina selaku waka kurikulum, dan tentunya Bapak Ibu staf serta karyawan SD Negeri 57 Palembang.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara atau kegiatan sosialisasi budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya, yang tak terhingga karena Bapak Ibu di sini telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita di sini nanti sharing, belajar bersama-sama. Tentunya apa yang saya dapat selama kurang lebih 2 bulan menjadi calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang akan saya sampaikan. Nanti saya mohon izin kepada senior-senior saya di sini. Di sini bukan saya menggurui ya Bapak Ibu, tetapi saya hanya berbagi saja, menyampaikan amanat yang menjadi amanat sebagai guru penggerak. Saya harus mengimbaskan kepada guru-guru apa saja materi yang saya dapat selama 2 bulan, yang insya Allah akan berjalan kurang lebih 6 bulan. Jadi ini baru seperempatnya Pak Budi, masih lama. Jadi ini mungkin awal dari pergerakan kita, dalam arti kata di sini awal titik mulai dari kita ada perubahan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini sosialisasi pada hari ini judulnya yaitu budaya positif. Nah terus, ya. Nah Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, apakah pengertian budaya positif? Nah kita tahu di sini ada 2 kata, ada 2 suku kata yaitu budaya dan positif. Nah saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya? Siapa yang kira-kira bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Kira-kira apa itu budaya? Iya, tadi siapa? Iya, Ibu Sundus benar, kebiasaan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan. Sekarang kita satu lagi, positif. Apa kira-kira positif? Hal-hal yang baik. Benar ya, benar sekali Bu Tita. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal kebiasaan yang baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itulah arti dari budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentu kita harus merubah dulu paradigma kita ataupun pola pikir kita. Jadi selama ini kadang kita berpikir yang sudah lama-lama itu mungkin ada yang salah dengan pemikiran pola pikir kita. Maka kita harus merubahnya. Nah, di sini menurut karena kita sekarang berdasarkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu landasannya itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum merdeka itu landasan pembelajarannya, landasan segala sesuatunya itu berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Apa tujuan dari Ki Hajar Dewantara? Menurut tujuan dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ya, kita sebagai pemimpin ya, pemimpin pembelajaran, jadi harus berpatok dengan landasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, kembali ya. Nah, kita sering mendengar ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Kira-kira yang pertama apa? Siapa yang Bapak Ibu di sini yang ingat apa semboyan dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo. Artinya kita guru ya di depan menjadi panutan ya, menjadi panutan untuk murid-murid kita.
Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah. Ketika kita guru di tengah, kita memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung untuk murid kita. Yang berikutnya, nah ini sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kita, Tun Uri Handayani. Di belakang, ketika kita di belakang, kita sebagai guru memberikan motivasi dan dorongan. Nah ini salah satu logo ya yang sering kita lihat sebagai logo pendidikan. Jadi kita diibaratkan guru yang di belakang itu selalu memotivasi dan memberi dorongan kepada siswa-siswanya. Jadi berikutnya, nah untuk menerapkan budaya positif, karena kita berdasarkan kurikulum Merdeka dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa poin, ya. Jadi kita luruskan dulu paradigma kita, pola pikir kita mungkin selama ini ada yang salah tentang pendidikan kita. Yang pertama kita menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu bukan tabula rasa. Nah, saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu, kita pernah mendengar istilah siswa itu seperti kertas yang kosong, ya, seperti kertas yang kosong. Dan satu lagi seperti kertas yang bermotif namun samar-samar. Nah, saya akan bertanya, kira-kira di antara pernyataan dua tadi, mana yang menurut Bapak Ibu yang sesuai untuk saat ini? Apa kertas seperti kertas yang kosong, apa kertas yang bermotif namun samar-samar? Kira-kira bayang kita tentang siswa itu sekarang. Ya, Pak Budi bermotif tapi samar-samar. Oke, ada yang lain? Seperti kertas yang kosong. Ya, oke, Bu Tita seperti kertas yang kosong. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ya, jadi Bapak Ibu, dulu kita pernah mendengar anak itu seperti kertas yang kosong. Jadi kita tinggal kasarnya mencoret-coretnya saja kertas itu. Mau di garisnya mau ke atas ke bawah, jadi ada di kita sebagai guru. Dan ternyata itu adalah teori yang yang disampaikan oleh John Locke itu adalah teori yang kurang tepat untuk saat ini. Jadi kalau kertas siswa kita bayangkan bahwa siswa itu seperti kertas yang kosong, anak akan tidak aktif ketika pembelajaran. Nah, berdasarkan pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu seperti kertas yang bermotif tapi samar-samar. Dalam arti kata belum terlihat, tapi sudah ada tanda-tandanya seperti itu. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tugas kita apa, Bapak Ibu sebagai guru? Kita tugasnya menebalkan dari garis yang samar-samar tadi. Kita tebalkan, kita arahkan yang ke lebih baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyamakan persepsi bahwa siswa itu adalah kertas yang bermotif namun samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan. Karena apa maksud bermotif tapi samar-samar? Nah, maksudnya siswa itu sudah mempunyai bakat dari lahir, ya. Jadi tugas kita apa? Kita hanya memupuk. Tugas kita hanya mengarahkan, karena mereka sudah dibawa dari lahir, sudah ada karakter masing-masing. Yang kedua yaitu semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Nah, ini satu lagi. Sebenarnya tidak ada siswa yang pintar dan tidak ada yang bodoh pada dasarnya, ya. Anak itu sudah mempunyai ciri-ciri tertentu, sudah mempunyai bakat yang dia bawa, yang saya sampaikan tadi dari lahir, ya. Jadi terkadang kita mengkotak-kotakkan anak, ya. Supaya kenapa? Karena di Ki Hajar Dewantara itu anak itu tidak ada, dia mempunyai ciri khas. Dia mempunyai ciri khas masing-masing. Sekali lagi, tugas kita bagaimana ciri khas itu mereka bisa muncul sehingga anak menjadi manusia yang seutuhnya.
Apa itu manusia seutuhnya? Manusia yang dapat mengembangkan kompetensi yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita kalau di kelas ya, ada anak yang inklusif ya, ada yang anak hiperaktif. Anak yang hiperaktif aja termasuk ABK. Bapak Ibu, kita sebagai guru menerima mereka, pun bentuk murid kita terima. Nah, tugas kita apa? Mengalurkan dari pasti dia mempunyai ciri khas tertentu, bakat yang perlu kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya itu budi pekerti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sebenarnya sudah punya budi pekerti ya. Yang berikutnya yaitu tugas guru menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Berikutnya guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi Bapak Ibu, kita di sini guru itu diibaratkan seorang petani. Ladang itu kita ibaratkan sebuah sekolah, ya. Dan biji jagung itu adalah benih yang akan kita tanam. Kita sebagai seorang petani pasti pengennya benih itu akan tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana kita supaya benih itu tumbuh dengan baik? Dengan cara apa? Merawat, ya, memupuk, kemudian membasmi hamanya. Itu sudah guru. Kita apa tugas kita guru? Kita membimbing dia, mengarahkan dia, ya. Tapi itu sekali lagi tidak untuk merubahnya, ya. Karena bijinya itu ibaratnya orang tua sudah menitipkan ke kita, ya. Itu sudah ada dari mereka lahir, kita yang molesnya saja, ya. Bukan merubah, sekali lagi kita memoles karena sudah ada dari mereka kecil, sudah ada bakatnya masing-masing, ya. Seperti kita tahu anak itu ada yang hobi menggambar, ada yang hobi matematika mungkin pelajaran, ada yang hobi tari. Nah, kita tidak bisa menyamakan semua satu kelas harus pintar matematika. Ternyata tidak seperti itu, ya. Kita disitulah melihat sebagai guru apa keunikan dari anak tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ketika kita menuntun anak tersebut harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa kodrat alam? Kodrat alam itu yang dia bawa dari lahir. Bakatnya yang dari lahir, itulah kodrat alam, ya. Ibaratnya orangnya seperti itu, nah itulah kodrat alam dia. Berikutnya kodrat zaman. Anak sekarang sudah megang HP semua, ya. Nah, kita jangan menutup diri dengan itu. Bagaimana kita supaya mereka menyesuaikan dengan kodrat zamannya? Ya, tentu kita buat pembelajaran yang kira-kira dengan menggunakan HP bisa mengeluarkan kompetensinya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya berpihak pada anak. Nah, ini juga kita pembelajaran harus berpihak pada anak, bukan kehendak kita sendiri gitu. Ketika belajar kehendak kita saja, tetapi kita harus tanya anak itu maunya seperti apa, mau bentuk pembelajaran yang menarik, yang mereka senang seperti apa. Itulah berarti berpihak pada anak. Berikutnya, untuk meluruskan perubahan paradigma itu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan, nah ini ada kata menyediakan, lingkungan yang positif, ya, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, lanjut. Nah, ada yang namanya teori kontrol, ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini adalah paparan dari William Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Bapak Ibu,
kita sering mengontrol murid ya. Jadi seolah-olah yang kita kontrol itu sudah benar. Pada dasarnya murid itu tidak bisa kita kontrol. Itu hanya ilusi saja. Kasarnya itu bohong saja. Sebenarnya itu tidak bisa dikontrol. Manusia tidak bisa dikontrol ya. Namun itu ilusi saja. Ilusi guru mengontrol murid. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada dasarnya dari slide ini disampaikan bahwa kita tidak bisa mengontrol siapapun ya. Manusia tidak bisa mengontrol manusia, tapi kita hanya bisa mengarahkan, menuntun. Begitu juga kita dengan siswa. Kita tidak bisa mengontrol siswa harus seperti apa, tapi kita hanya mengarahkan saja. Nah, ada di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kita rubah dari perubahan pola pikir kita tadi, kita rubah menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kata saya tadi, kita tidak bisa mengontrol, namun kita bisa menerapkannya sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita merubah pandangan orang? Tidak bisa kan? Kita sama-sama suka koredok atau pul pecel lele. Belum tentu si A suka. Tidak bisa kita merubahnya walaupun dengan membujuk segala macam. Berikutnya, bagaimana caranya? Kita harus kembali ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham. Jangan gara-gara perbedaan terkadang ya. Mungkin si A sukanya warna ibarat baju saja ya. Kita suka, ada yang suka warna hitam, ada yang suka warna kuning. Kita tidak bisa memaksakan diri, tapi kita harus memahami. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita dari kitanya harus mulai memahami. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau berdasarkan anggapan kita selama ini bahwa kalau orang melakukan perilaku buruk, oh itu salah, ya. Orang itu mungkin melakukan hal yang membuang sampah sembarangan, kita anggap langsung itu salah ya. Padahal berdasarkan teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Disitulah kita memecahkan masalahnya, apa tujuannya seperti itu. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, selama ini kita beranggapan orang lain juga bisa mengontrol saya. Nah, berdasarkan teori kontrol mengatakan hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada di kita dewe bahasanya ya. Tidak bisa orang mengontrol. Walaupun terkesan kita itu dikontrol orang, pada dasarnya itu kita tidak bisa dikontrol. Ya, kita ibaratkan ada tangan ya, tangan kita memegang sesuatu yang berharga, ya, kita pegang. Kemudian ada teman kita satu yang akan mengambil pegangan kita, padahal yang kita pegang ini seumpamanya emas 2 suku nih, ya, hak kita banget, ya, hak kita yang. Nah, teman kita akan pasti berusaha untuk mengambilnya. Apakah kita akan berikan? Padahal itu hak kita. Tidak kan Bapak Ibu? Iya. Jadi tidak mungkin kita memberikan, berarti kontrolnya ada di kita. Segala sesuatu itu ada di kita, ya. Orang lain berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita selama kita tidak terganggu, pasti kita tidak akan kontrol tetap ada di diri kita. Yang berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita sudah mengajak seseorang, biasanya kalau tidak mau pasti kita ada sedikit pemaksaan, ya.
Dibujuk tidak mau pasti ada pemaksaan. Nah ternyata itu salah. Seharusnya kita berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita rembukan bersama-sama. Solusinya apa? Seperti itu ya. Bukan memaksa ya. Bukan memaksa apalagi dengan cara yang kasar. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama merembukan penyelesaian suatu masalah. Yang berikutnya, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya di sini apabila kita menerapkan stimulus respon yang pola pikir kita dahulu, kita akan menganggap bahwa berpikir kita itu menang ataupun kalah. Namun apabila kita menerapkan teori kontrol bahwa model berpikir itu semuanya tidak ada yang menang, tapi tidak ada yang kalah, tetapi semuanya adalah menang. Nah, yang berikutnya apa makna disiplin? Oke, Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu biasanya erat kaitannya dengan tata tertib ya. Disiplin pasti tata tertib, identik. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi pasti itu kita kalau ngomong disiplin, pasti ada peraturan seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau melanggar, pertama kita disiplin. Kalau tidak, kalau di dalam disiplin pasti ada peraturan biasanya. Ketika peraturan ada, pasti kalau dilanggar pasti ada hukuman. Ya seperti itu ya. Nah itu justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi pada dasarnya hukuman itu tidak boleh kita pakai ya. Tidak boleh kita gunakan ya. Yang berikutnya, nah berdasarkan Ki Hajar Dewantara dia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Disiplin itu sebenarnya bukan dalam bentuk hukuman apabila kita melanggar ya. Namun kita harus timbulkan dari motivasi kita. Motivasi kita itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Di mana motivasi itu ada dua. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Perilaku manusia berdasarkan teori motivasi perilaku manusia, yang pertama motivasi eksternal. Jadi untuk disiplin tadi kita ini harus ada motivasi, bukan karena kita disiplin karena akan takut dihukum ya, tapi harus ada motivasi. Pertama yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Bapak Ibu, terkadang kita ini melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal ya. Seperti kita ibaratkan orang siswa ya. Siswa tidak pikir ya karena takut dihukum guru. Biasa seperti itu kan. Karena itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ada lagi motivasi eksternalnya biar dapat imbalan. Anak-anak belajar matematika atau perkalian ya. Belajar perkalian itu supaya mendapat imbalan dari gurunya ya. Mendapat imbalan, mungkin mendapat permen ya, mendapat nilai yang bagus, itu namanya motivasi eksternal. Nah, apa yang paling baik? Yang paling baik tentunya adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya?
Kita kadang datang terlambat ya. Sebenarnya kalau motivasi kita hanya takut nanti absennya bolong ya, takut nanti di data nama kita terlambat seperti itu ya. Nah itu berarti kita baru memiliki motivasi eksternal, atau takut dengan mungkin kepada kepala sekolah datang terlambat malu ya. Itu berarti motivasi eksternal di luar, seperti itu ya. Nah, alangkah bagusnya kita menimbulkan motivasi internal. Kalau saya datang terlambat, kenapa saya? Apa tuh bertanya? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ternyata kalau saya datang itu saya menjadi disiplin diri saya. Jadi mulai dari diri kita seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, motivasi tadi ada dua, motivasi eksternal, motivasi internal. Seperti itu juga kita dengan murid, ya. Tapi kebanyakan murid kita motivasinya eksternal, ya. Rata-rata takut dihukum, rata-rata takut dikasih nilai kecil. Sebenarnya itu kurang bagus. Yang bagus tadi memang dari diri dia sendiri, motivasi internal. Kalau saya tidak belajar, saya akan kurang paham, seperti itu. Jadi harus kita berusaha, seluruh kita di sini, Bapak Ibu, kita sama-sama bagaimana kita menimbulkan motivasi internal anak-anak sehingga pembelajaran di dalam sekolah, di dalam kelas kita menjadi pembelajaran yang menarik, yang mengasihkan, ya. Jadi kalau pembelajaran yang menarik, mengasihkan di dalam kelas, pasti kelas akan nyaman. Kalau kelas akan nyaman, kita akan betah, baik dengan murid maupun dengan rekan-rekan semuanya. Jadi kita mulai sekarang sama-sama tentunya kita akan menimbulkan motivasi internal kita, ya, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Nah, di dalam budaya positif tidak langsung menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Tentu ada langkah-langkahnya, ya. Yang pertama, peraturan kelas. Mulai dari kelas, ya. Kita, Bapak Ibu, kita mulai dari kelas dulu untuk merubah peraturan, untuk mencapai budaya positif. Yang berikutnya, kita buat keyakinan kelas, ya. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas. Lanjut, setelah keyakinan kelas terbentuklah lingkungan positif, baru terciptalah budaya positif, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah menerapkan budaya positif, ya. Sudah banyak budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, mungkin saya akan bertanya dulu Bapak Ibu, contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Siapa Bapak Ibu mungkin yang mau memberikan tanggapannya? Contohnya budaya positif, kebiasaan yang sudah kita terapkan. Ya, benar sekali Ibu, membaca Yasin salah satunya. Ada lagi? Sholat zuhur bersama, ya. Benar, jadi itu sudah dua. Ada lagi? Makan bersama. Iya, mungkin ada di kelas rame-rame, itu termasuk budaya positif, ya. Belum belajar membaca doa. Memberi bantuan kepada yang kena musibah, benar, itu termasuk budaya positif. Alhamdulillah, sebenarnya sudah banyak sekali, ya, budaya positif yang kita terapkan, ya. Tinggal konsisten kita saja, ya. Tinggal kita ibaratnya mempertahankan apa yang baik tadi yang sudah kita terapkan. Jadi budaya positif tidak bisa langsung, kebiasaan tidak bisa langsung kita rubah, namun ada tahapannya. Sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, kita mulai dari kelas kita dulu, ya. Baru kita lingkungan, dan akhirnya tercipta lingkungan sekolah yang menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Baik. Mengapa tidak peraturan saja? Enggak tulis peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas.
Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak, Ibu ada yang bisa menjawab? Kenapa kalau kita di kelas membuatnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Harus ini segala macam. Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ya? Kalau peraturan kelas itu biasanya otoritas dari wali kelas itu sendiri. Ya. Kebanyakan wali kelas. Bagaimana kalau gini, nah, ya setuju Bu, tetap setuju Pak, kan? Nah, di yang saya baca, kalau menjadi keyakinan kelas dulu, kita lontarkan kepada peserta didik. Kalian mau kelasnya seperti apa sih? Gimana pengen kelasnya maunya, atau gimana kalau yang kelas yang tidak kalian inginkan? Jadi kita lontarkan dulu kepada peserta didik kita, lalu kita buat stempel bersama di papan tulis, atau itu anak membuat kertas, lalu kita musyawarah. Ya. Setelah bermusyawarah, nanti kita dapat dari jawaban dari peserta didik masing-masing, kita samakan. Luar biasa ya. Benar sekali, kita berikan tepuk aplaus untuk Ibu Ria. Ya, benar sekali. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ria. Jadi kenapa kita tidak membuat peraturan kelas? Jadi kalau peraturan itu biasanya satu pihak, ya, kita yang nentuin, ya. Tidak boleh memakai sepatu seperti itu kan di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kehendak kita, ya, yang nilainya kecil dapat hukuman lari 100 meter sebenarnya. Jadi makanya di sini disampaikan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi, bahwa keyakinan kelas itu mereka, anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri yang buatnya. Kita hanya membimbing. Kita kumpulkan, ya, kita sama-sama di kelas, kita tanya apa nak yang baik untuk kelas kita, kelas impian mereka, ya. Jadi mereka ada kelas impian, ya. Jadi di situ mereka menumpahkan dalam pendapatnya, curah pendapat apa yang harus dilakukan untuk kelasnya. Makanya dibuatlah keyakinan kelas. Kemudian itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, Pak Budi. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi kecelakaan. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Budi. Benar sekali. Ini untuk apa? Menjaga keselamatan kita. Berarti itu sudah timbul dari diri kita, ya. Sudah motivasi internal. Karena kita gini, pakai helm supaya tidak kena tilang. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal. Mulai sekarang kita harus timbulkan, oh ini supaya kalau kecelakaan kita tidak terjadi apa-apa dengan memakai helm, ya, untuk keselamatan kita. Jadi yang berikutnya itu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Siapa Bapak Ibu? Apa gunanya itu? Ada yang lain? Kenapa kita harus ini yang waktu kita COVID dulu, ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa? Dahulu kok kita menerapin itu, mau gitu pakai masker, ya, ya, agar kita sehat, tidak terhindar dari kuman-kuman yang sedang. Iya, iya, benar sekali. Kita berikan juga tepuk tangan untuk Ibu Sundus. Luar biasa, ya. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu Sundus, karena supaya kesehatan kita, bukan karena protokol kesehatan yang sering kalau kita ke mana itu, ya, ke sesuatu tempat, Pak, ya, atau ke mall atau apa, itu biasanya harus pakai masker. Bukan karena itu, karena memang untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri, bukan karena faktor dari luar. Jadi hal tersebut yang
harus kita timbulkan dari diri kita. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, jadi kadang kita pelatihan yang kita sering lakukan, pelatihan ini harus tepat waktu nih. Apa motivasinya sebenarnya apa? Pasti ada di dalam diri kita kan, kalau ada ini. Ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab apa motivasi kita mengikuti pelatihan itu tepat waktu datangnya? Ada yang bisa jawab? Materi yang disampaikan tidak ketinggalan. Agar materi yang disampaikan tidak ketinggalan. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi agar materi yang disampaikan tidak ketinggalan. Iya, itu salah satu motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Oke. Kalau yang intrinsik, kira-kira apa? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Karena sudah dijadwalkan waktunya. Menciptakan disiplin. Iya, benar sekali ya. Semuanya benar. Benar yang dikatakan Ibu Tita, supaya menciptakan disiplin. Kalau kita yang disampaikan tadi supaya kita tidak ketinggalan, berarti kita masih model ekstrinsik, takut ketinggalan, bukan karena untuk kita pribadi, ya. Nah, seperti itu. Atau pengen mendapat sertifikat, ya, benar itu ya, Bapak Ibu. Kita pelatihan itu sebenarnya pengen dapat sertifikat untuk memenuhi ya naik pangkat seperti itu ya, atau yang lain lah ya. Itu berarti motivasi apa kalau kita hanya untuk mendapat sertifikat? Ekstrinsik, dari luar. Kalau dari luar tidak bertahan biasanya ya. Yang bagus itu dari kita. Berarti kita mengikuti pelatihan untuk apa? Menambah wawasan, benar sekali Ibu ya. Jadi menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, bukan karena ingin mendapat sertifikat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau motivasi intrinsik tadi benar, dari kita ikut pelatihan terwaktu. Apa nilai kebajikannya? Disiplin, ya. Itu salah satu nilai kebajikannya. Kemudian kalau peraturan, dia biasanya lebih ke hukuman, ya. Kalau terlambat, mungkin kita akan dikucilkan, ya. Atau kalau ibarat pelatihan yang ketat, mungkin tidak boleh masuk lagi, seperti itu. Nah, jadi itulah makanya membuat keyakinan kelas berdasarkan harus mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan. Berikutnya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang berikutnya, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya, dari dalam diri kita. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi jelas sekali di situ ya Bapak Ibu, bahwa kita harus menimbulkan motivasi intrinsik tadi ya. Jadi biar kita lebih bersemangat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada membentuk keyakinan kelas itu mulai, kata saya tadi, mulai dari dalam kelas ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas kita ya di kelas masing-masing. Nanti kita akan praktekkan. Pertama dia salah satu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Jangan menggunakan dalam arti kata katanya ya, katanya dilarang membuang sampah. Kita rubah, membuang sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan kata yang negatif seperti itu. Berikutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ini yang saya sampaikan tadi, yang Ibu Ria juga sampaikan tadi. Anak-anak itu kita mintai pendapat satu-satu, ya. Mereka dalam bentuk kertas kecil ya, dikasihkan satu-satu. Dia mau apa? Setelah itu kita panggil satu-satu anak, kita tempel di depan, ya. Setelah kita bagikan kertasnya, ya. Setelah kita bagikan, silakan tulis apa maunya, kelas impian mereka itu mau apa. Mungkin anak ada yang membuat tidak ribut, gitu. Tidak ribut ketika guru menjelaskan, silakan ditulis oleh anaknya masing-masing. Silakan ide mereka masing-masing. Setelah itu kita tempel. Setelah kita tempel, kita baca semua. Kita baca, sama-sama membacanya dengan anak. Intinya anak selalu dilibatkan. Anak-anak selalu dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Jangan tadi sebelah saja ya. Kita harus berpihak kepada anak. Kita libatkan anak-anak, kemudian kita bahas sama-sama apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu kita tambahkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita tahu kesepakatan kelas, ya, nanti kesepakatan kelas kita tulis, kita tempel, anak-anak membacanya sudah lengkap, sudah deal semua, sudah sepakat, kita tinjau, ya. Kemudian kita tanda tangani, ya, kesepakatan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke. Keyakinan kelasannya apa, nilainya apa, dia tanggung jawab. Anak-anak akan menjadi tanggung jawab, ya, kalau dia mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau peraturan identik dengan kata dilarang. Iya, tidak boleh, ya, jangan. Nah, ini peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, nilainya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, disiplin, ya. Jadi keyakinannya yaitu disiplin. Jadi kalau anak-anak datang tepat waktu, itu berarti dia sudah menerapkan keyakinan kelasnya yaitu disiplin. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Jadi itu nilai kebajikannya. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Gunanya apa? Untuk kesehatan. Nilainya untuk kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Apa nilainya? Nilai kebajikannya menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan. Jadi yang berikutnya, gunakan masker, ya, kesehatan juga dan keselamatan. Dan yang berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilainya apa? Keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sama-sama, saya menghimbau kita sama-sama membuat kesepakatan kelas kita nanti, ya, sesuai dengan pendapat anak-anak. Ya. Lanjut berikutnya, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas, ya. Oke, anak-anak kita pertama kita membimbing dulu, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Sama-sama apa yang mau dibuat, mereka menuliskan, kemudian siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Nah, itu tadi dibuatnya mereka masing-masing sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing, ya. Lanjut. Nah, kemudian ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa merangkum
Setelah kita ditempelkan, sama-sama kita rangkum dengan anak-anak, keyakinan kelas, dijadikan satu kesepakatan kelas. Ya, setelah dirangkum semua, baru jadi kesepakatan kelas. Oke, yang berikutnya guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas. Nah, setelah itu tanda tangani sama-sama. Ya, sama-sama kita tanda tangani, bukan kita saja, ya, bukan guru aja, diketahui wali kelas 6A seperti itu. Jadi harus anaknya juga menandatangani. Jadi Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan tadi itu adalah penerapan keyakinan kelas, ya, terkhusus untuk wali kelas, ya, terutama. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kadang kita ini membuat seolah-olah kita itu memberikan penghargaan kepada anak, padahal kita itu menghukumnya sebenarnya. Ya, apa contohnya? Kita memberikan anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, akan ibu berikan permen. Sebenarnya kita sudah menghukum mereka. Ya, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena itu kurang baik. Yang ada mereka timbul motivasi apa kira-kira? Dapat hadiah. Iya, salah satu mendapat hadiah. Motivasi apa kira-kira Bapak Ibu yang timbul? Dengan kita memberikan hadiah, motivasi apa? Eksternal, ya, ekstrinsik. Di luar. Jadi kalau nggak dapat permen, nggak mau lagi mereka menjawab, nggak mau lagi mereka asal-asal saja menjawab. Itu berarti kita itu menghukum sebenarnya, menghukum mereka. Mereka bergantung, ya, bergantung dengan hadiah akhirnya. Kalau nggak pakai hadiah mereka nggak mau jawab. Nah, berikutnya pengaruhnya apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tentu anak akan down apabila ketika mereka tidak mendapatkan yang mereka harapkan. Jangka panjang mereka akan selalu ingat, ya, seperti itu. Berikutnya penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum. Jadi dia penghargaan tapi menghukum. Kurang lebih yang saya sampaikan tadi. Kita Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka saat ini. Nah, kurikulum merdeka itu sama dengan K13, tidak ada juara. Bukan kata saya, ya. Bukan kata saya, bukan kata Dinas Pendidikan, dari pemerintah langsung. Tidak ada juara sebenarnya. Tidak ada ranking, benar. Iya, pada dasarnya. Kenapa pemerintah? Kalau begitu, anak-anak tidak semangat belajar. Berarti motivasi apa lagi yang mereka timbulkan? Ekstrinsik, kan? Tidak bertahan. Nah, ternyata pemerintah sebenarnya sudah tahu seharusnya memang tidak ada juara. Karena kenapa? Kalau dia peringkat 1 sampai kelas 5 juara terus, juara 1 terus, ya, biasa gitu. Atau juara 2 atau naik, tidak jadi masalah. Mungkin mentalnya masih tetap kuat. Nah, yang jadi masalah ketika anak itu tidak dapat juara, mentalnya akan down, ya. Dia akan ingat terus, ya. Karena kita tadi seolah-olah memberi penghargaan tapi menghukum mereka sebenarnya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya memberikan suatu penghargaan dalam bentuk apapun kepada anak supaya anak rajin belajar itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, yang berikutnya lagi, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Saya ambil yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Jelas, ya. Kadang gini ya, anak itu mungkin kita sering menemui. Anak itu si A mendapatkan hadiah dari gurunya.
Kemudian yang B tidak. Yang berikutnya si ketuker, yang B yang mendapat hadiah, yang itu tidak. Dia akan biasanya anak itu akan merusak. Dia tidak senang kepada temannya tadi. Seperti itu biasanya. Jadi penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan mereka, ya. Jadi mereka bersaing, mereka berlomba-lomba, ya, sehingga mereka segala cara dengan mencontek lah atau apa segala macamnya, ya, sehingga itu akan merugikan anak itu sendiri. Jadi kita mungkin dibalut oleh penghargaan tadi, kita luruskan sama-sama Bapak Ibu, memberikan penghargaan dalam bentuk kita memberikan sesuatu hal yang kira-kira tanpa penghargaan itu mereka tidak mau lagi melakukan, berarti itu adalah suatu kesalahan. Jadi, nah Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, ya Bapak Ibu. Tindakan guru, ini ada pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita sampai tahap sini. Nah, bagi yang mempunyai kertas, boleh di sini apa hukuman, apa atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke, simpan dulu jawabannya, mungkin boleh dicatat ataupun diingat, ya. Jawaban saya kira-kira apa nih, gitu ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada mungkin yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Oke, hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Lanjut, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Oke. Lanjut, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Oke, jadi ada yang hukuman, ya. Inilah jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya. Itu sebenarnya adalah hukuman, ya. Kenapa kok? Apa sih beda hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman itu tindakannya itu luar dari kita memberikan feedback, balasan kepada itu luar dari yang mereka kerjakan. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak terlambat karena terlambat sekolah. Padahal kan dia terlambat sekolah. Kok kita suruh catat kalimat? Ada hubungannya nggak antara dia terlambat sekolah dengan dia nulis? Tidak kan? Jadi tidak imbang, tidak sesuai. Itulah namanya hukuman. Kalau konsekuensi, dia harus sesuai yang mereka langgar, yang anak kita langgar, sesuai dengan kesalahan dia. Itu baru konsekuensinya. Berikutnya, lari melintasi lapangan basket itu adalah hukuman. Tidak sesuai juga karena terlambat. Terlambat tapi disuruh lari. Seharusnya terlambat apa? Ya kita sampaikan ke anaknya. Kita ajak anaknya mengobrol, ya kita tuntun mereka seperti itu, bukan dengan berlari, ya. Berikutnya, murid diminta push up tadi sudah menggunakan masker. Push up dengan masker tidak ada hubungannya, ya. Menghukum orang dengan tidak ada hubungan dengan kesalahan, itu namanya sebuah hukuman.
Kemudian, nah ini baru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini baru konsekuensinya. Jadi kalau anak mencoret-coret, hukumannya bukan kita marahi ya, atau kita suruh tegak berdiri di depan kelas, karena tidak sesuai dengan tindakan yang dia lakukan tadi. Yang benar adalah kita menyuruh anak mengganti tugasnya. Jadi harus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi ya, karena sesuai. Kalau kalau air tumpah dibersihkan gitu ya. Jangan karena dia menyenggol temannya kita suruh keluar kelas tadi kan, ada keluar kelas karena sudah mengotori kelas, disuruh keluar kelas, salah hukum seperti itu ya. Itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Berikutnya itu tadi murid mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu hitam. Nah yang ini tadi salah kita ini ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi Bapak Ibu menjawab hukuman. Ternyata apa yang dilakukan ini benar, ini konsekuensi. Kenapa bisa benar? Yang terakhir, berhubungan dengan pokok permasalahan. Ya benar sekali. Ada lagi? Ya, jadi ini kan pelajaran PJOK. Lari itu kesehatan. Berkaitan. Jadi dia berkaitan ya, berkaitan dengan apa yang dia langgar. Karena ini pelajaran PJOK, hukum atau konsekuensinya berlari untuk sehat. Jadi gitu. Kesimpulannya memberikan suatu tindakan kepada anak sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan yang dia langgar tadi. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaannya ya. Jadi hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak dihukum membuat tadi seperti contoh tadi menulis 100 baris kata-kata, saya tidak akan terlambat sekali. Sebenarnya kita telah memberikan hukuman. Ya, bagaimana menjadi konsekuensi? Ya dengan kita anak menghargai disiplin ya. Dengan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau kita memberikan konsekuensi, cuma sebentar dia tidak enaknya. Anak tadi tadi kita contohkan anak ribut tadi, kita konsekuensinya kita suruh diam, paling dia nggak enaknya cuma sebentar, waktu itu saja. Ya seperti teguran ya, dalam hati nggak enak dia, tapi sebentar. Kalau kita suruh keluar, kalau dia masuk ulang lagi, itu hukuman. Jadi cuma jangka pendek kalau kita memberikan konsekuensi. Kalau kita memberikan hukuman itu pasti paksaan ya, pasti paksaan kalau kita memberikan hukuman kepada anak. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, kita memberikan stimulus, tanggapan. Kita mendengarkan dia apa yang kira-kira penyelesaiannya. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena kita hukum, anak itu biasanya akan menyakiti dirinya sendiri, ya. Karena kita hukum. Berikutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dengan konsekuensi anak akan cepat menyesuaikan dirinya. Yang berikutnya yaitu konsep diri yang buruk. Nah, jadi itu sebenarnya adalah hal yang salah. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau kita hukum, kamu kenapa terlambat? Ya, ini contohnya ya. Pasti dia anak, Pak, saya tadi macet. Biasanya seperti itu. Ya, karena dia pandai memberikan alasan. Kalau dia anaknya itu kita dalam bentuk hukuman. Tapi kalau bentuk konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan. Jadi Bapak Ibu,
Anak-anak, ketika kita memberikan hukuman, dia akan sebenarnya marah sama kita itu. Dia akan merasa bersalah, ya. Merasa bersalah. Dia akan dipermalukan. Apalagi kita kadang menghukum anak itu di depan teman-temannya. Dia akan malu, ya. Seperti dipermalukan. Kemudian merasa tak dihargai, seperti tidak ada harganya dia, ya. Karena kita memberikan hukuman tadi. Namun, kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan paling kehilangan haknya sementara saja, kemudian tidak nyamannya sementara saja, dan diasingkan sementara. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya kita itu memberikan ke anak itu sesuai dengan apa yang dia langgar, ya. Hukuman itu sebenarnya tidak sesuai lagi, tapi kita harus memberikan konsekuensinya. Pada dasarnya mereka melakukan pelanggaran itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya. Dia terlambat, pasti ada yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kita itu ada 5 sebenarnya. Pertama, survival, kemudian cinta dan kasih, ya, penguasaan, ya, berikutnya kesenangan dan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan pelanggaran, pasti ada yang tidak terpenuhi dari kebutuhan dasar anak tersebut. Berikutnya, ini ada kasus Bapak Ibu. Oke. Kita sama-sama telaah, ya. Kira-kira bagaimana nanti penyelesaian dari kasus ini, ya? Oke, di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Panggil orang tuanya. Ada lagi? Panggil anaknya dahulu. Ya, ditanya. Oke. Ditanya ya, oke. Iya, benar sekali. Kita lihat apa sebenarnya yang harus kita lakukan guru apabila menghadapi kondisi seperti itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu, ya, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan itu. Berikutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, untuk cinta dan kasih sayang, ternyata anak dia seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat, maka dia berarti perlu pengakuan atas kemampuannya. 5 kebutuhan kita, ya: bertahan hidup, yang diperhatikan, ya, cinta dan kasih sayang, kemudian pengakuan atas kemampuan. Berikutnya itu adalah kebutuhan untuk pilihan, dan yang berikutnya adalah kebutuhan untuk kesenangan, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Kita guru ini ada 3 macam. Bisa jadi guru penghukum, membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, bisa menjadi teman bagi murid, pemantau, dan manajer. Contoh guru penghukum yang seperti apa? Kita menghardik anak. Berikutnya, baru guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manajer, kita menjadi pemimpinnya, ya. Pemimpinnya di kelas kita itu kita pemimpinnya. Kita minta pendapat kepada anak, seperti itu. Nah, setelah ada masalah kasus-kasus tadi, yang Ibu Andi tadi, solusinya ada yang namanya restitusi, ya. Tadi kan ditanya nih,
siswa ditanya. Setelah ditanya, apa langkahnya? Tidak langsung ditanya, ya. Kita panggil siswa, apa langsung ditanya dengan menyalahkan, tidak seperti itu. Ada caranya. Cara kita menyelesaikan siswa yang melanggar peraturan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Caranya apa? Yaitu dengan cara restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, berikut ini ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, yang keempat ini restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang berikutnya lagi, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Ini ada 3 cara kita. Yang pertama kita panggil anaknya dulu, ya. Nah, setelah kita panggil, caranya di tempat yang kira-kira aman dari teman-temannya, yang temannya tidak tahu, kita namanya menstabilkan identitasnya. Anak kan pasti takut biasanya kalau dipanggil, ya. Pasti dia, apalah bapak ini memanggil, pasti aku yang terlambat tadi, gitu. Kita contohkan siswa yang terlambat, pasti dihukum ini, suruh apalah saya kan. Kita stabilkan, kita tenangkan dulu. Bagaimana? Kita omongkan saja kepada anak itu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia itu langsung, anak itu setelah kita ngomong seperti itu, langsung tenang gitu. Tidak kayak mau dihukum. Yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berikan menstabilkan identitas. Emosi dia tadi, ya. Dari emosi tadi dia kan kita takut kan karena kita panggil. Jadi kita stabilkan. Gak apa-apa lah, ibu juga pernah atau bapak juga pernah melakukan seperti itu. Bapak juga sering terlambat. Seperti itu kita anak. Jadi anak itu langsung percaya diri lagi dia. Bukan langsung menghardiknya, ya. Yang kedua, setelah dia stabil, sudah tenang, anak itu kita validasi tindakannya. Apa maksudnya? Kita tanya alasan melakukan itu apa. Contoh, kita ambil kasus tadi, dia terlambat. Kalau Bapak mau nanya, kamu terlambat, kira-kira kenapa, Pak? Seperti itu. Kita tanya, oh Pak, saya tadi main game semalaman. Jadi kita akan menemukan alasan anak, alasan mereka, ya. Disitulah yang namanya kita itu memvalidasi tindakan yang salah mereka itu, kita validasi benar apa enggak. Nah, setelah itu baru yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Setelah kita tahu, kita tenangkan hati mereka, anak tadi, kita stabilkan identitasnya, kita validasi, sudah tahu alasan dia melakukan kesalahan karena terlambat. Kita anggap dia contoh terlambat tadi, dia terlambat tadi karena main game, tidur larut malam, ya. Baru kita tanyakan solusinya. Jangan kita yang buat solusinya, mereka sendiri lagi. Kita kembalikan lagi ke mereka, ya. Jadi gini, setelah mereka ini kita ambil contoh dia terlambat tadi, kita tanya, kira-kira kalau supaya kamu tidak terlambat lagi bagaimana, nak? Seperti itu. Ya pasti dia akan, saya tidak main game lagi, Pak. Atau saya tidak akan tidur malam lagi, Pak, biar kita. Nah, mereka sendiri yang jawab. Jangan kita yang ngasih. Ya kita memandu saja. Ketika kita itu, nah berarti selama ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Disiplin, Pak, yang saya
itu tidak menerapkan disiplin. Oh, jadi Bapak Ibu memecahkan suatu masalah kasus anak ketika dia melanggar kesepakatan itu dengan cara segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi, menanyakan apa alasannya. Yang ketiga, tanyakan lagi solusinya, apa solusinya. Kemudian, apa hal-hal yang telah disepakati. Ingatkan lagi anak-anak, kesepakatan apa yang pernah kita buat, seperti itu. Baik. Nah, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi ya. Saya menanyakan kepada salah satu anak saya yang datang terlambat. Jadi kita tanyakan, kita pisahkan di ruang tertentu ya. Kita tanyakan, jangan di tengah teman-temannya, nanti teman-temannya juga akan menghakiminya nanti takutnya. Jadi harus dipisahkan, diomongi pelan-pelan seperti itu. Menangani siswa bermasalah dengan mendatang segitiga restitusi. Mungkin di sini ada yang perlu bertanya. Ibu Ria, kira-kira tadi konsekuensi tadi, apakah ada perlu disampaikan lagi? Apa sudah cukup? Ya, terima kasih Bu Ria. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Ya Bu. Terima kasih Guru Pak Reki. Ilmunya sangat luar biasa sekali ya, menambah ilmu bagi kita guru. Jadi intinya kita sebagai guru di sini bisa berubah. Ya benar Pak Reki, ya kita bisa berubah dari pengadilan kita yang dahulu untuk yang sekarang ini kita bisa mengikuti sesuai zamannya. Ibu Nurmalina luar biasa atas tanggapannya. Sekali lagi benar apa yang disampaikan Ibu Nurmalina, kita mulai dari diri kita, terutama kita mulai dari kelas kita dulu ya. Kita mulai dari kelas kita dulu, kita bentuk bagaimana menjadi kelas impian ya. Kita memecahkan masalahnya mulai dari kelas kita dulu. Insya Allah itu akan menjadi budaya positif nanti. Apabila budaya positif sudah diterapkan, tentu sekolah kita akan menjadi aman, nyaman, kita akan merindu dengan sekolah seperti itu. Bapak Ibu, demikianlah sekali lagi pembahasan kita pada hari ini. Tentu ada beberapa kata-kata yang salah dari saya, ada kata-kata yang mungkin tidak cocok. Saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Reki Sulaiman yang telah menjabarkan, memaparkan apa-apa yang telah beliau dapatkan dari belajar menjadi guru penggerak ini. Alhamdulillah. Nah, ini saja. Terima kasih Pak Reki ilmunya. Kepada Pak Reki saya mohon maaf, kepada Ibu sekolah juga, kepada